Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu. Semoga kita semua sehat selalu, sukses selalu buat Bapak dan Ibu semua. Pada video kali ini, mari kita kupas tuntas bagaimana persyaratan menjadi pengawas sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, cermati video ini baik-baik, tonton sampai tuntas, sampai selesai, karena informasinya sangat penting bagi Bapak dan Ibu jika ingin berminat menjadi pengawas sekolah dan telah memenuhi syarat. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah ini adalah regulasi terkait JF pengawas. Ya, regulasinya sudah diatur dari mulai Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010, Permendikbud nomor 143 tahun 2014, kemudian Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019, Permendikbudristek tahun nomor 26 tahun 2022, kemudian Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023. Ini terkait dengan dasar hukum pengangkatan pengawas sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ini memang keinginan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa peran dari pengawas sekolah itu sangat penting dalam membangun kualitas satuan pendidikan. Nah, untuk itu perlu satu sistem, satu mekanisme bagaimana mengangkat kepala sekolah yang sudah dipersiapkan melalui pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya ini ada beberapa skema transformasi peran pengawas sekolah. Kalau sebelumnya perannya itu sebagai pengendali, sementara sekarang berperan sebagai pendamping pada satuan pendidikan. Lalu fokus layanannya memastikan satuan pendidikan memenuhi 8 standar nasional pendidikan, sementara yang sekarang itu mendampingi kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Lalu asesmen awal menganalisis kesenjangan satuan pendidikan dengan 8 standar pendidikan. Nah, sekarang berubah, sesudahnya adalah melakukan refleksi berdasarkan rapot pendidikan sekolah. Makanya sekarang para pengawas banyak dilatih bagaimana membuat perencanaan berbasis data. Yang berikutnya adalah mengevaluasi program kerja sekolah agar mendukung pemenuhan 8 standar pendidikan. Nah, sekarang mengembangkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Lalu, laporan administrasi pengawasan satuan pendidikan. Sekarang rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilannya, peningkatan nilai ujian berstandar, pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, sekarang berubah peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Yang kedua, peningkatan tingkat capaian satuan pendidikan pada kualitas pembelajaran dan dari tahun ke tahun. Ini skema transformasi peran pengawas sekolah pada satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa kebutuhan pengawas sekolah itu kalau dilihat dari kondisi ideal untuk pengawas baik dari jenjang SLB, SMA, SMK, SD, SMP, dan TK. Nah, ini kan ada pembagian kewenangan. Kalau provinsi itu menangani jenjang SLB, SMA, SMK, sementara kabupaten kota menangani jenjang SD, SMP, dan TK. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan berdasarkan kondisi ideal, jenjang SD itu idealnya ada 14.978 pengawas. Sementara kondisi existingnya, ya, jumlah pengawas itu sekarang 8.487. Jadi masih kurang 6.491. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ideal keberadaan pengawas sekolah. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa kebutuhan pengawas sekolah dari jenjang
SLB, SMA, SMK, SD, SMP, dan TK itu sekitar 18.590. Nah, ini untuk mencapai super ideal. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini persyaratan pengangkatan JF pengawas. Ya, telah diatur dalam Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Pasal 31, pengawas sekolah merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai PNS. Nah, di sini ada dua perbandingan bahwa di Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, berstatus guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun, atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, jadi kalau bisa dari guru, bisa jadi kepala sekolah. Paling sedikit 4 tahun sesuai dengan satuan pendidikannya. Ini kalau kita merujuk pada Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010. Berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 bidang pendidikan. 3. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang kepengawasan. Memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang 3C. Usia paling tinggi 55 tahun. Lulus seleksi calon pengawas sekolah. Jadi kalau di aturan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 itu wajib lulus seleksi calon pengawas sekolah. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. 8. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 atau SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, kemudian di Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak bahwa pasal 13 menyebutkan bahwa sertifikat guru penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai A. Kepala sekolah, B. Pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan. Jadi peran dan fungsi guru penggerak itu sangat sentral ketika ingin menjadi kepala sekolah dan ingin menjadi pengawas sekolah. Jadi mohon Bapak dan Ibu yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak agar segera mendaftarkan diri, apalagi sekarang ada pembukaan untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, uji kompetensi perpindahan JF guru ke JF pengawas ini telah diatur dalam Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Pasal 21 menyebutkan bahwa pengangkatan dalam JF melalui JF itu jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan di poin F mengikuti dan lulus seleksi uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Jadi tujuan uji kompetensi itu adalah untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi JF guru terhadap standar kompetensi JF pengawas meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Lalu Bapak dan Ibu, ini adalah persyaratan kalau Bapak Ibu ingin menjadi pengawas sekolah dan telah diatur melalui Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional pendidik. Nah, berstatus sebagai PNS, ya, SK pengangkatannya memiliki integritas dan moralitas yang baik. Nanti ini ada surat dari pimpinan unit kerja. Lalu sehat jasmani dan rohani, berarti kita harus menyiapkan surat keterangan sehat. Berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Ijazah S1 atau D4 atau yang terakhir. Kemudian memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF sebagai fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 tahun. Kemudian ketersediaan lowongan kebutuhan JF pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada satuan pendidikan atau unit kerja yang dituju. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti setiap kabupaten kota akan mengusulkan
peserta atau guru yang akan diusulkan menjadi JF pengawas. Ya. Kalau tersedia lowongan, kalau tidak ada, misalkan di suatu kabupaten kota itu sudah tidak lagi membutuhkan pengawas, maka tidak ada usulan. Kemudian nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi penilaian prestasi kerjanya itu ya kalau misalkan sekarang berarti mengambil dari tahun 2021 dan tahun 2022. Memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang 3C. Jadi SK kenaikan pangkat terbaru itu nanti dilampirkan bahwa nanti di di SIM PKB-nya di platform Merdeka Mengajarnya itu harus mengupload minimal kalau misalkan ada baru sampai ke golongan 3C, maka yang diuploadnya golongan 3C. Tetapi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah golongan lebih tinggi dari golongan 3C, itu adalah pangkat golongan yang diupload oleh Bapak dan Ibu. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Ini wajib bagi Bapak dan Ibu untuk menjadi pengawas, itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Telah menduduki JF guru dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh instansi pembina. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah sertifikat guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu bagi yang sudah memiliki dan telah ditetapkan memiliki sertifikat guru penggerak, maka Bapak dan Ibu memiliki peluang untuk diusulkan diangkat menjadi JF pengawas sekolah. Belum memasuki usia pensiun, belum memasuki usia. KTP-nya 53 tahun untuk JF pengawas sekolah ahli muda atau 55 tahun untuk JF pengawas ahli madya dan 60 tahun untuk JF pengawas sekolah ahli utama. Jadi Bapak dan Ibu harus terpenuhi kriteria ini. Calon peserta uji kompetensi. Nah, beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat bahwa karena pada tahap 1 masih belum terpenuhi dan ada beberapa yang belum diusulkan, maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan surat. Yang pertama bahwa calon peserta uji kompetensi itu adalah 1 guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 7 yang memenuhi syarat. Tadi yang sudah disampaikan syaratnya seperti apa saja. Kemudian guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 5 yang belum diusulkan atau belum mengikuti uji kompetensi perpindahan JF guru ke dalam JF pengawas sekolah tahap 1. Jadi kalau yang belum diusulkan nanti bisa diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi tersebut. Kemudian yang kedua, poin B-nya, belum lulus uji kompetensi perpindahan JF guru ke dalam JF pengawas sekolah tahap 1. Jadi kalau seandainya di tahap 1 Bapak dan Ibu belum lulus, maka diberikan peluang kembali untuk mengikuti uji kompetensi pada tahap 2 ini. Nah, Bapak dan Ibu, materi dan metode uji kompetensinya, bahwa uji yang diujikan itu adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural yang disajikan dalam bentuk situasional judgment test atau tes dalam kegiatan sehari-hari di satuan pendidikan. Jadi yang perlu Bapak Ibu kuasai adalah 3 kompetensi ini, ya. Kemudian metode uji kompetensinya itu diselenggarakan melalui metode tes berbasis komputer secara daring melalui SIM PKB. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu, tingkatkan kemampuan Bapak dan Ibu menguasai teknologi informasi dalam hal ini mengoperasikan komputer. Karena apa? Karena semua tesnya itu dilaksanakan secara daring. Kemudian tahapan uji kompetensinya, di sini nanti akan ada pemetaan kebutuhan, waktu yang akan tanggalnya, waktunya itu tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus tahun 2023. Kemudian pembaharuan data dapodik, pengajuan usul calon peserta oleh Dinas Pendidikan melalui SIM PKB. Jadi nanti Dinas Pendidikan akan mengupload pada SIM PKB Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam persyaratan alih jabatan dari JF guru ke JF pengawas. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus tahun 2023.
Kemudian pendaftaran peserta melalui SIM PKB tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus, verifikasi dan validasi tanggal 19 Agustus sampai 2 September, perbaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya diverifikasi oleh admin Perfal, itu nanti kalau ada perbaikan diberikan notifikasi. Makanya Bapak dan Ibu jangan harus sering membuka SIM PKB-nya apabila Bapak Ibu telah melakukan pendaftaran. Sebab notifikasinya akan dikembalikan kepada SIM PKB masing-masing. Dari hasil perbaikan tersebut, kemudian akan diverifikasi ulang oleh tim Perfal, itu mulai tanggal 8 sampai dengan 14 September tahun 2023. Pengumuman hasil Perfal, tanggal 18 September 2023, distribusi dan penjadwalan, tanggal 19 sampai 20 September 2023, pelaksanaan uji kompetensi, tanggal 21 sampai 22 September 2023, dan pengumuman kelulusan. Nah, jadi Bapak Ibu, informasi ini juga Bapak Ibu bisa melihat pada portal ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Informasinya di sana sangat lengkap. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mendalami informasi-informasi ini untuk persiapan menjadi pengawas sekolah. Nah, ini tahapan uji kompetensi. Jadi tim pusat itu akan melakukan sosialisasi, verifikasi dan validasi, mengumumkan peserta uji kompetensi, mengolah data hasil uji kompetensi, menetapkan hasil uji kompetensi, mengumumkan hasil uji kompetensi via portal Ujikom dan SIM PKB. Jadi di portal Ujikom itu nanti akan diumumkan siapa saja yang lulus atau Bapak Ibu dapat notifikasi di SIM PKB-nya masing-masing. Nah, kemudian peran daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan yaitu melakukan pemetaan meliputi penghitungan kebutuhan pengawas sekolah dengan melihat ketersediaan guru yang memenuhi persyaratan. Misalkan jumlah satuan pendidikan SD misalkan ada 750. Kalau misalkan 1 berbanding 10, maka kebutuhannya itu adalah 75 pengawas, ya. Nah, nanti daerah akan memetakan kebutuhan tersebut dan melihat hasil kelulusan guru penggerak. Nah, kalau seandainya misalkan sesuai dengan kebutuhannya, maka guru penggerak dapat diusulkan untuk menjadi pengawas sekolah. Lalu setelah itu, peran daerah adalah mengajukan usul calon peserta melalui surat dan mengunggah data atau dokumen ke SIM PKB. Nanti PPK setiap kabupaten kota akan mengusulkan dan mengupload berkasnya di akun SIM PKB atau di portal uji kompetensi. Kemudian akan diperpal ulang sesuai dengan kewenangannya. Nah, perpalnya ini nanti usulan tersebut diperpal oleh tim pusat. Kemudian nanti diumumkan siapa saja yang lolos. Nah, bagi peserta, bagi Bapak Ibu sebagai peserta, langkah yang harus dilakukan adalah mendaftar dan mengunggah kelengkapan berkas calon peserta melalui SIM PKB. Bapak Ibu lihat lini masanya, kapan mendaftar, kapan mengunggah berkas-berkas yang harus Bapak Ibu upload pada SIM PKB-nya. Kemudian mengikuti uji kompetensi dengan menyiapkan perangkat elektronik, koneksi internet, ruangan yang tenang dan memadai. Pastikan mempunyai akun SIM PKB dan melakukan pengecekan secara berkala. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu, karena semua informasinya ada pada akun SIM PKB masing-masing. Nah, ini adalah lini masanya Bapak dan Ibu, dari mulai pemetaan, pengajuan usul oleh PPK, kemudian verifikasi dan validasi, pelaksanaan uji kompetensi, kemudian penetapan dan pengumuman oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui portalnya uji kompetensi atau melalui SIM PKB masing-masing. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi Bapak dan Ibu bahwa uji kompetensi itu dilaksanakan secara daring. Materi uji kompetensi mencakup kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis yang disajikan dalam bentuk situational judgment test atau SJT. Pastikan calon peserta memiliki akun SIM PKB. Pastikan calon peserta menyiapkan perangkat elektronik, koneksi internet, ruangan yang tenang dan memadai. Uji kompetensi direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 September 2023. Peserta yang lolos verifikasi dan validasi mengikuti sesuai jadwal. Sertifikat uji kompetensi perpindahan berlaku 2 tahun sejak tanggal penetapan. Kemudian Dinas Pendidikan bertugas melakukan pemetaan,
menyiapkan surat usulan uji kompetensi perpindahan JF guru ke JF pengawas yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian, mengunggah surat usulan melalui SIM PKB-nya. Nah, bagi calon peserta, tadi sudah disampaikan bahwa Bapak dan Ibu selalu membuka akun SIM PKB dan pastikan menerima notifikasi atau undangan. Jadi nanti Bapak Ibu dapat undangan yang akan disampaikan melalui akun SIM PKB-nya, melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas melalui SIM PKB. Bagi yang dapat undangan, segera melakukan pendaftaran, menceklis kesediaan, lalu mengunggah dokumen-dokumen penting pada akun SIM PKB masing-masing. Berkas yang perlu diunggah dapat dilihat pada pedoman uji kompetensi perpindahan JF guru ke JF pengawas. Bapak Ibu silakan kunjungi portal uji kompetensi.kemdikbud.go.id. Lihat di situ muncul syarat, materi, sosialisasi, lini masanya, kapan jadwalnya, silakan buka di portal uji kompetensi.kemdikbud.go.id. Pedoman uji kompetensi dapat dibuka juga di portal tersebut. Kemudian pastikan peserta melakukan pengecekan akun secara berkala untuk melihat status pendaftaran atau pemberkasan. Apakah Bapak Ibu hasil perkara itu diterima atau ditolak? Nah, persyaratan tadi sudah disebutkan bahwa Bapak dan Ibu sertifikat guru penggerak menjadi poin penting untuk syarat calon uji kompetensi perpindahan jabatan dari JF guru ke JF pengawas. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat informasinya. Semoga Bapak dan Ibu sukses selalu dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.